Pulsator merupakan suatu unit proses pengolahan gabungan dari peristiwa flokulasi dan sedimentasi. Dalam proses penjernihan air dengan mencampurkan bahan kimia seperti tawas dan kaporit. Proses ini memanfaatkan selimut lumpur untuk menyaring lumpur yang terbentuk saat proses flokulasi, sehingga dapat mempercepat proses pengendapan. Cara kerja pulsator, yaitu dengan sistem ruang hampa, bekerja dengan menaikkan dan menurunkan air sehingga flok-flok yang ada dapat bercampur. Lumpur dari endapan partikel flokulen dibuang 15 menit sekali setelah proses pulsator. Diharapkan tingkat kekeruhan mencapai 1 FTU yang selanjutnya akan diproses di filter. Dalam pengolahan air secara manual yang dilakukan oleh manusia melalui pulsator melarutkan bahan kimia seperti tawas dan kaporit. Tawas berfungsi sebagai penjernih air yang dapat mengikat koloid dalam air, sedangkan kaporit berfungsi sebagai pembasmi bakteri. Kaporit adalah senyawa kalsium hipoklorit dengan rumus kimia Ca. Filter merupakan bangunan untuk menghilangkan partikel yang tersuspensi dan koloidal dengan cara menyaringnya dengan media filter. Jadi, setelah dari pompa filter menuju ke bak penampungan air. Bak penampungan air di sini untuk menampung air sementara. Yang dimaksud dengan air sementara yaitu yang belum dikatakan bersih atau belum dikatakan jernih, dan air yang ada di penampungan masih mengandung bahan-bahan kimia. Dari pompa filter menuju ke bak distribusi langsung yang merupakan penyaluran hasil produksi pada konsumen. Pompa distribusi mendistribusikan 20 liter per detik kepada konsumen. Proses awal pengelolaan air di instalasi PDAM Bolotada A dimulai dari unit penampungan awal atau intake. Air baku diambil dari sungai Bolotada A masuk melalui mulut intake di mana terdapat skrin atau saringan yang berfungsi sebagai penyaringan awal dari benda-benda yang ikut tergenang dalam air, seperti misalnya sampah daun, kayu, dan benda-benda lainnya. Jadi, setelah proses dari intake, kemudian air masuk ke tempat pengolahan air atau filtrator. Filtrator terbagi 5 bak, yaitu yang pertama bak terisi bahan kimia, kaporit, dan tawas. Tawas sering sebagai penjernih air. Kekeruhan dalam air dapat dihilangkan melalui penambahan sejenis bahan kimia yang disebut koagulan. Sebagai koagulan, alum sulfat sangat efektif untuk mengendapkan partikel yang melayang baik dalam bentuk koloid maupun suspensi. Kaporit atau kalsium hipoklorit adalah jenis obat penjernih air yang biasa digunakan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Senyawa kimia ini sering digunakan sebagai disinfektan air karena dapat membunuh bakteri, kuman, serta virus penyebab penyakit. Kaporit tersedia dalam bentuk serbuk dan bentuk tablet. Kemudian bak kedua yaitu disaring sampai ke bak ketiga. Bak keempat yaitu untuk mengolah air bersih. Bak yang terakhir atau bak kelima yaitu dilakukan filter. Jadi, setelah proses filtrasi atau pencampuran dengan kaporit dan bahan kimia, maka air yang sudah terfiltrasi akan dipisahkan dari endapan. Endapan akan masuk ke kolam sedimentasi yang berjumlah 4 buah. Di kolam sedimentasi inilah akan terlihat endapan yang berupa lumpur yang terkandung di dalam air. Kemudian, air yang terfiltrasi akan dialirkan ke bak penampungan. Selanjutnya, air bersih akan dialirkan masuk ke dalam tempat penyimpanan sementara atau reservoir sebelum didistribusikan ke konsumen. Air dipompa sebanyak 50 liter per detik, 30 liter per detik didistribusikan kepada konsumen, dan 20 liter per detik lainnya akan masuk ke dalam tempat buangan lumpur.